Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Blangkon dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Doyo Blangkon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengasih tip, yaitu bagaimana menyembuhkan penyakit diare atau menyembuhkan mencret yang kita sulit biasanya menyembuhkannya pakai obat, kadang malah tambah mencret pakai obat kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk menyembuhkan sakit mencret dengan obat herbal, yaitu dengan tanaman yang ada di sekitar kita sendiri. Karena saya berani ini untuk menyampaikannya karena sudah praktek sendiri. Jika karena saya sendiri, istri maupun anak-anak saya kena diare atau mencret, saya pakai obat ini. Baru solusinya kalau tidak sembuh bisa ke dokter. Saudara sedulur Blangkon, Doyo Blangkon semuanya dimanapun Anda berada di Indonesia maupun dimana saja, obat ini tidak ada efek samping, yaitu dengan menggunakan daun jambu biji yang dimana-mana kita bisa dapat dengan mudah menemukannya. Kebetulan jadi untuk di kebun kami sendiri, kami ada beberapa pohon jambu biji, jadi tidak perlu kerepotan. Bagi untuk saudara sedulur semuanya, jika tidak ada bisa minta ke tetangga atau ke teman. Biasanya untuk minta daun jambu biji ini pasti dikasih, tidak mungkin untuk tidak dikasih karena ini tidak dijual atau ibaratnya laku di pasaran daun jambu biji ini. Jadi kalau minta cuma-cuma aja, apalagi hanya untuk obat yang beberapa lembar atau beberapa helai, saya kira nanti dikasih. Untuk itu marilah langkah pertama kita untuk mengambil daun jambu bijinya ke kebun. Mari kita sekarang mau mengambil daun jambu biji yang akan digunakan untuk mengobati penyakit diare dengan cepat. Jadi daun jambu bijinya nanti kita pilih tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Sampai di pohon jambu biji yang kita gunakan untuk obat diare. Nah, kita pilih yang daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda supaya nanti untuk menghaluskannya lebih mudah, menghancurkannya, melembutkannya lebih mudah. Kita ambil sekitar 9 sampai 14 lembar. 3 4 5 6 7 8 9. Kita cari yang bagus, yang tidak ada kutunya. Biasanya daun jambu biji kadang ada kutunya, kita cari yang bersih. Nah, ini ada kutunya, kita cari yang bagus yang tidak ada kutunya. Yang tidak berlubang juga, tidak ada kutunya, tidak berlubang. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita dapat 14 lembar. Mari kita buat untuk dihaluskan untuk buat obat diare. Matiin. Ya, marilah. Jadi
kita sudah ambil dari kebun dan jambinya ini, yaitu ini saya ambil 14 lembar, tapi kita bisa gunakan 9 lembar saja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini saya ambil 9 lembar. Biasanya saya pakai atau kami pakai itu 9 sudah bagus, tapi kalau lebih banyak juga tidak apa-apa karena ini hanya daun, jadi tidak ada efek sampingnya. Ini sudah saya tanyakan ke bagian kesehatan, katanya sudah diuji dan biji ini ternyata juga mengandung antibakteri. Mungkin itu yang bisa mengobati sakit diare kita atau sakit perut kita karena mencret, karena biasa mencret juga bisa diakibatkan yang lebih banyak oleh bakteri atau kuman. Sebelumnya daun ini kita cuci dengan air masak atau air mineral. Di sini saya gunakan aqua atau air sudah dimasak. Untuk nyucinya kita pakai air masak saja supaya tidak banyak mengeluarkan biaya, jadi pakai air masak kita sendiri. Nah, daun kita bersihkan dengan air masak dan sudah ada di mangkok, dan ini kita bersihkan dengan air masak. Nah, untuk alatnya ini kita bisa menggunakan ulekan dan cobek. Ini ulekan dan ini cobeknya. Nah, ulekan ini sudah bersih kita cuci. Jadi ini cobeknya kita siapkan, kita cuci sudah bersih. Daun kita cuci, kita taruh di ulekan. Ini ulekannya, di cobekannya nanti kita ulek. Karena ini tradisional, jadi tidak di blender atau di jus. Saya kira lebih khasiatnya lebih banyak ini daripada di blender, karena blender kalau daun ini susah, karena tidak banyak, jadi kalau dikit mungkin nanti airnya atau penambahan air minumnya untuk obat jadi kurang, kandungannya obatnya kurang bagus. Nah, sebelum kita ulek di sini sudah kita bersihkan, taruh di sini, kita potong sisa tangkainya supaya lebih mudah untuk mengulek. Kita potong satu persatu sisa tangkainya. Nanti setelah kita potong ini semua selesai, kita ulek. Ini para pemirsa sekalian, pencinta Doyo Blangkon semuanya, bahwa kami telah mencoba bertahun-tahun obat ini. Jadi kami tidak ke dokter dulu, kami pakai daun ini dulu. Biasanya kita minum sekali 2 kali sudah sembuh. Nah, sudah kita ulek. Kita pilih daunnya yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, karena kalau terlalu muda kandungan obatnya itu akan sedikit. Tapi kalau terlalu tua juga agak susah untuk diuleknya kalau daunnya sudah tua. Dan ini daun yang sudah setengah tua, jadi belum begitu tua. Kita ulek sampai halus. Memang memerlukan waktu sedikit, tapi tidak apa-apa, daripada kita juga langsung pergi cari obat kimia mungkin di apotek yang jaraknya jauh, atau berobat ke dokter yang mungkin antrinya juga lama. Jadi ini lebih ringkas. Nanti kalau ini tidak sembuh baru boleh kalian ke dokter. Tapi yang kami praktekkan yaitu setelah minum obat ini sehari biasanya langsung sembuh. Jadi cukup minum 2 kali.
Biasanya 1 kali minum sudah bisa sembuh. Nah, ini sudah hampir halus, kira-kira tidak ada 5 menit, cuma sekitar 2-3 menit. Untuk ini sudah bisa hampir halus. Daripada kita pergi ke apotek cari obat, ya waktunya pasti ada sekitar mungkin setengah jam lebih. Belum kita kalau ke dokter antrinya ada 1 jaman, mungkin antri dari daftar sama mungkin nunggu Pak dokternya datang dan antrinya ke nomor berapa, apalagi nomornya itu nomor banyak, keburu sakit perut kita melilit. Jadi lagian kalau antri juga kita mungkin menahan-nahan sakit perut itu bisa tidak tahan. Kalau ini kita di rumah saja, kita buat ini bisa. Kalau yang sakit kita, istri kita bisa buatkan. Kalau yang sakit anak kita selaku orang tua bisa membuatkan untuk buat obat daun jambu biji ini untuk mengobati diare, mengobati mencret. Sedikit lagi, ini sudah mau lembut. Nah, ini saya kira sudah siap untuk diperas. Saya kira sudah siap diperas. Sebelumnya kita tambahi air matang, bisa air matang atau bisa air mineral, yang penting sudah air bagus, tidak air mentah. Nah, ini air sudah dimasak, ini air sudah dimasak. Nah, ini ukurannya kira-kira kira segini. Nah, ini tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa untuk dewasa, tapi kalau untuk anak-anak nanti bisa dikurangi dosisnya. Nah, air ini kita masukkan ke ulekan supaya lebih mudah kita merasnya, dan airnya obat bisa ada di sini. Kita pakai air matang ini. Itu kita, ini alatnya termasuk ini saringan untuk menyaring supaya ampasnya tidak terikut di obat. Nah, kita perhatikan saudara sekalian, ini warnanya hijau kental. Nah, nanti airnya ini yang kita gunakan untuk mengobati atau kita minum untuk mengobati sakit diare kita. Kita peras di gelas. Sebelumnya tentu saja sebelum mengerjakan ini semua kita tadi sudah cuci tangan dengan bersih pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kita sudah cuci tangan dengan bersih. Ya, kita melaksanakan ini semuanya sudah kondisi keadaan yang sehat, keadaan yang bersih, baik tangan kita maupun alat-alatnya sudah dibersihkan. Nah, kita ambil perasannya. Supaya tidak menetes mengenai meja, kita pepetkan gelasnya dengan cobek atau ulekan. Silahkan coba, nanti bagi yang keluarganya atau temennya sakit bisa dikasih ini, sakit diare. Saya pernah mempraktekkan pada teman, kebetulan katanya dia kena diare tidak sembuh-sembuh, sudah 2 hari, dan langsung saya buatkan obat ini, dan sekali minum kata sembuh. Tapi teman saya adalah sudah dewasa, sudah bapak-bapak.
Nah, ini jadinya sobat semua, sedulur Doyo Blangkon semua dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri, ini sudah kita peras jadinya seperti ini. Jadi obat ini sebelumnya kita pakai, kita bisa tambahkan garam sedikit karena kita diare juga biasanya obat diare untuk menambah kita supaya tidak lemas itu ada oralit. Oralit itu ada campuran garam dan gula dengan air putih, garam dan gula, itu oralit. Nah, jadi yang tidak suka pakai garam tidak usah dikasih garam, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya saya kasih garam sedikit, rasanya lebih enak, agak asin sedikit, tapi tidak begitu asin, garamnya sedikit saja. Cuma kalau tidak dikasih garam rasanya hanya sepet. Ini rasanya bukan pahit, bukan kecut atau bukan sengar, hanya sepet-sepet sedikit karena sepetnya dari daun jambu biji tersebut. Nah, untuk ukuran dewasa segini bentuk bapak-bapak dan ukuran orang-orang dewasa, dan untuk remaja bisa dikurangi sedikit, tapi segini juga tidak apa-apa. Tapi kalau merasa kebanyakan bisa dikurangi sedikit. Tapi kalau untuk anak-anak 3 sampai 7 tahun atau anak-anak 5 sampai 12 tahun masih belum begitu banyak, pakai ukuran 4 sendok biasanya sudah bagus. 4 sendok makan, 3 sampai 4 sendok makan biasanya sudah bagus. Bisa 1 kali berhenti atau paling tidak 2-3 kali. Tapi kalau baru pertama minum obat ini, belum pernah minum ramuan belum pernah minum ulekan daun jambu biji ini, maksud saya dari daun jambu biji ini, itu sekali minum biasanya sudah sembuh dari mencretnya. Kalau belum sembuh diulang lagi paling lama 3 kali, insya Allah 3 kali. Kalau saya sendiri praktekkan beserta keluarga itu hanya 2 kali minum biasanya. Yang pertama itu waktu diare itu sekali sembuh. Habis itu setelah diare yang berapa kalinya begitu 2 kali, 3 kali sembuh. Ini jadinya ramuan seperti ini tadi yang telah kita buat dari daun jambu biji. Ini sangat ampuh sekali untuk mengobati diare atau mencret. Biasanya kami coba itu setelah diare berapa kali gitu, tapi begitu langsung terasa diare, sakit perut, mencret sekali lebih bagus, lebih awal diobati lebih bagus. Nanti kalau mencret belum sembuh baru silahkan ke dokter atau periksa kemana, karena kalau kita lagi jadinya mencret itu kalau mau ke dokter itu atau mau beli obat rasanya juga malah lama. Jadi perlu waktu lama. Kita mau ke apotek kadang nanti nunggu antrinya atau nunggu belinya jaraknya jauh atau gimana, agak lama. Kita buat ini, kalau sekitar tetangga kita punya atau kebun kita sendiri punya, kita bisa langsung petik, bisa langsung kita ulek jadi obat untuk mencret. Kalau ke dokter kadang kan masih daftar, terus antrinya lama. Saya bukannya melarang ke dokter, tapi lebih baik kita usahakan dulu sendiri, baru kalau kita sudah nggak mampu, saran saya memang harus ke dokter. Untuk ini saya kira sudah cukup, silahkan dicoba. Bagi nanti seumpama yang kena diare atau mencret, tetangganya, temennya atau siapa, tolong diberitahu atau kasih tahu cara mengobatinya. Kalau saya praktekkan ini berkali-kali. Selain untuk keluarga juga teman yang kadang mengeluh kena diare kok dikasih obat malah tidak sembuh dan tambah banyak. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Selamat mencoba. Insya Allah obat ini memang aman, jadi tidak ada efek samping.
tidak buat keracunan, buat obat ini bukan meracuni, juga tidak buat memabukkan, karena dari daun jambu biji ini tidak buat orang menjadi mabuk. Saya jamin aman karena sendiri pernah mencobanya, dan ini sebenarnya langsung diminum pun juga tidak apa-apa, tapi saya sarankan karena kita tidak diare, jangan diminum habis diare. Tapi kalau terpaksa ibaratnya ketaruh lupa keminum orang juga tidak apa-apa, tidak bakalan bingung nanti keracunan itu hanya untuk obat. Tidak, ini hanyalah herbal dari daun jambu biji yang ibaratnya kalau doyan dimakan mentah-mentah pun aman kalau sudah dibersihkan. Dan ini lebih praktis karena sudah diulek halus, jadi disaring dengan air matang, sudah tinggal minum, jadi langsung cepat diproses oleh tubuh atau oleh organ-organ dalam kita, yaitu usus dan lainnya. Dari saya cukup ini saja, mudah-mudahan berguna bagi semuanya, bermanfaat bagi semuanya, dan sehat semuanya. Saya mudah-mudahan tidak ada yang diare. Saya buat ini bukan berharap Anda semua atau sedulur semua kena diare. Ini hanya solusi jika kita terkena penyakit atau sakit diare atau mentret. Cukup ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.